Halo guys, balik lagi dengan saya Yoris Gule. Jadi kali ini kita akan buat video baru, masih sama videonya tentang kesehatan. Jadi kali ini kita akan bikin video cara pemasangan NGT atau selang makan. Ya, selama ini kan sebagai perawat kita atau saya udah sering masang NGT di pasien. Kan pasiennya suka ngeluh tuh sakit, nyeri, nggak enak. Nah, supaya merasakan gimana sih jadi pasien, gimana sih rasa nggak nyamannya jadi pasien ketika dipasang selang makan itu, maka dari itu kita akan atau saya akan memposisikan diri supaya bisa merasakan ketidaknyamanan pasien itu. Ini kita sudah menyiapkan alat-alatnya, ada selang NGT-nya sendiri, ada spade yang 50, ada lem untuk fiksasi, kita pakai micropore, ada jelly, ada handscoon, ada alkohol untuk cuci tangan, ada mangkok, ada air juga untuk mengecek kepatenan selang NGT-nya nanti, dan yang paling penting atau tidak kalah penting adalah stetoskop untuk mengecek kepatenan juga. Nah, kalau teman-teman bertanya-tanya, apa sih NGT itu? Jadi NGT itu adalah selang makan yang dimasukkan dari hidung, salah satu lubang hidung nih, itu langsung ke lambung. Kegunaannya apa? Yang pertama sebagai saluran makanan, saluran obat juga bisa, untuk memasukkan air juga bisa, untuk melakukan bilas lambung juga bisa, atau untuk mengeluarkan sesuatu zat atau cairan yang berbahaya di dalam lambung pasien. Nah, untuk yang ukuran dewasa, kita pakai yang nomor 16 sampai 18. Ini kita pakai yang 18 ya. Nanti ada dua jenis juga, ada yang silikon sama polyfix. Kita pakai yang polyfix. Bedanya adalah kalau silikon itu dia tahannya lebih lama. Bisa baru dilepas 1 bulan setelah pemasangan. Kalau yang biasa nih polyfix atau latex, ketahanannya itu hanya sampai 1 minggu, karena bakterinya bisa bertumbuh setelah atau ketika melebihi dari waktu itu. Nah, bagaimana cara pemasangannya? Nanti teman-teman bisa lihat. Pasti agak ngeri sih. Saya juga ngeri. Bagaimana cara masangin itu di diri sendiri. Tapi nggak apa-apa lah ya. Namanya juga usaha supaya kita bisa tahu nih bagaimana sih rasanya jadi pasien ketika kita masukkan selang ke tubuhnya si pasien. Jadi nanti ketika di rumah sakit kita masukkan selang di pasien, nggak main dorong-dorong aja, karena memang sudah merasakannya sendiri. Oke, teman-teman boleh silakan nonton supaya nggak ketinggalan tahap-tahapnya. Oke. Kita langsung mulai saja. Pertama cuci tangan dulu. Tadi udah cuci tangan pakai air mengalir ya. Sekarang tangan pakai cuci tangannya dan mata. Setelah cuci tangan, kita langsung buka krimis. Masa gitu di sini. Bukain gitu dulu. Prinsipnya ini bersih ya.
Jadi setelah kita siapkan semua alat-alatnya secara bersih ya guys ya, kita cuci tangan lagi untuk nanti setelah itu pasang handscoon. Kita pakai handscoon, kita ukur selangnya. Jadi harusnya kita ukur dulu ini guys ya, panjang NGT-nya. Tapi berhubung kita pasang sendiri, nggak memungkinkan kan kalau kita ngukur nih. Jadi kita pakai ukuran standar saja, yang dewasa itu ukurannya 55 sampai 60. Kita tinggal lihat aja, lalu kita kasih tanda. Oke guys, setelah kita pastikan ukurannya pas, sekarang kita oleskan pelumas atau jelly 5 sampai 10 cm ya. Tujuannya itu supaya tidak sakit ketika terjadi gesekan antara selang dan mukosa di dalam tubuh pasien. Nah, ini nih momen yang paling menegangkan nih ya guys ya. Ternyata saat dimasukkan itu ada tahanannya ya guys ya. Jadi lihat sendiri, berusaha dorong, tapi ternyata ada tahanannya. Dorong lagi. Itu sebenarnya geli sekali sih guys ya. Nah, ini nih udah nggak tahan nih. Di dalam pikiran saya ini mau tarik atau enggak. Kalau tarik risikonya itu videonya gagal. Tapi kalau lanjut, ya mau nggak mau harus tahan ketidaknyamanannya ini. Itu bisa lihat ya udah mulai batuk-batuk. Nanti juga air matanya itu udah kemana-mana. Bukan hanya air mata ya guys ya, ingus juga itu bisa lihat ya. Ingusnya kemana-mana, air matanya kemana-mana. Asli sih nggak nyaman banget. Nah ini nih, di pikiran aku saat itu cabut atau lanjut. Tapi lah, ya udahlah ya, lanjut aja daripada gagal kan videonya. Lanjutin aja. Asli dorong, nggak nyaman banget pokoknya. Selain geli, bikin gak nyaman, yang paling menonjol itu ya bikin mual sih guys ya. Ini rasanya udah mau muntah, tapi akhirnya berhasil juga lah ya, sekalipun perjuangan. Oke, kita langsung fiksasi saja. Setelah kita fiksasi sementara, kita langsung ngecek
kepatenannya ya guys ya. Siapa tahu masuk ke saluran pernafasan kan nggak lucu. Bisa kolaps di tempat kita. Oke, kita langsung cek. Dan hasilnya puji Tuhan ya guys ya, masuk tepat di lambung. Asli udah nggak nyaman sih, mau muntah. Tahan supaya nggak muntah sekuat tenaga. Tapi mau nggak mau kita harus cek lagi ya. Selain dengan stetoskop, kita bisa cek juga melalui air. Nah, jika ini ada gelembung udara berarti masuk di saluran pernafasan. Tapi bisa lihat sendiri ya guys ya, nggak ada gelembung udaranya. Berarti fix itu udah masuk ke lambung. Setelah itu tinggal difiksasi. Jadi ini air matanya keluar bukan karena menangisi mantannya guys ya, tapi karena emang benar-benar nggak nyaman. Oke, kita langsung saja lepas, cuci tangan, pakai handscoon. Pakai handscoon. Videonya ini nggak untuk dilakukan di rumah ya guys ya. Tarik nafas, 1, 2, 3, kita tarik. Anjay gue. Oke, berhasil. Parah, serius. Pasang ini titik. Anjay gue, naik gue. Karena gairah. Muntah. Gatal di sini. Mual. Akhirnya kelar juga ya guys ya, pasang, lepas. Dan jangan lupa like, subscribe, dukung channel ini ya guys ya. Bye bye, thank you.